Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KG2 Talks, Exploring, Learning, and Growing Together. Hari ini adalah hari yang bertepatan langsung dengan kegiatan Isra Miraj di SMK Karya Gunado Bekasi. Dan hari ini juga kita bersempatan langsung untuk berbincang bersama Ibu Ustazah Hajah Nur Hayati Nufus dan mengenai pembahasan untuk pentingnya agama dalam pendidikan. Gitu. Hari ini adalah hari bertepatan langsung dengan Isra Miraj. Oke, saya mau sepengetahuan saya ya Bu. Peristiwa Isra Miraj itu adalah perjalanan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram yang berada di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Nah, mungkin pengetahuan saya masih minim nih Bu, atau mungkin nanti pendengar-pendengar di podcast KG2 Talks mungkin masih mempunyai pengetahuan yang minim tentang peristiwa Isra Miraj gitu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih detail atau lebih mendalam mengenai peristiwa Isra Miraj ini tuh apa sih? Terus apa tujuan Nabi kita itu Nabi Muhammad SAW akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj adalah merupakan bentuk penghargaan Allah kepada baginda Rasul pilihannya, Rasul yang namanya Allah sandingkan dengan nama Allah dalam kalimat syahadat ya. Kita ketahui sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu, baginda Nabi kan bertubi-tubi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ketika penduduk Mekah kelahirannya itu mengusir beliau. Iya. Beliau sampai hijrah ke Thaif, dan di Thaif pun nggak disambut oleh warga Thaif, tetapi dilemparin batu sampai malaikat menawarkan, apakah gunung ini akan aku jatuhkan ke mereka. Kata Nabi Muhammad, jangan. Ya, jangan, kata Nabi Muhammad. Kemudian tidak itu saja, ya kan, istrinya wafat. Iya, banyak pamannya yang melindungi wafat. Sedih yang sangat mendalam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau. Di antaranya memang itu bagian dari skenario Allah ya, untuk memerintahkan kewajiban sholat buat kita umatnya. Betul. Nah, kalau perintah-perintah yang lain kan langsung ke bumi, tapi ini kita dari bumi ke atas. Dari bumi ke atas. Gitu. Jadi betapa pentingnya di situ perintah sholat di situ. Tujuannya bahwa kita juga sebagai umat Nabi Muhammad bisa kok melakukan mi'raj kapan? Ketika kita sholat. Ketika kita sholat kan kita sedang mi'raj, sedang menaikkan ruh kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oh, singkatnya ternyata gitu ya Bu. Ini adalah suatu pesan yang mungkin bisa tersampaikan melalui peristiwa Isra Miraj ini, terutama untuk menjalankan sholat gitu kan. Karena sejatinya kita kan hanya makhluk biasa yang diciptakan oleh penciptanya. Jangan pernah sombong untuk sekedar menghadap ke pencipta kita dan bersujud di hadapannya gitu. Dan mungkin aku mau nanya, dari peristiwa Isra Miraj ini apa sih hikmah selain pesan untuk selalu beribadah atau sholat yang bisa kita ambil dari perjalanan, hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Banyak sekali. Dari sebelum Isra ya, sebelum Mi'raj naik ke 7 lapis langit itu, banyak sebelumnya kan Nabi dibelah dulu dadanya. Ya, disucikan hati Nabi, diisi oleh kekuatan iman, kekuatan Islam. Kenapa? Karena enggak mungkin hati yang kotor menghadap Allah. Betul. Ya kan, jadi malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk membersihkan hatinya dulu. Gitu. Dan banyak peristiwa-peristiwa simbolik yang bisa kita ambil petik pelajaran. Di antaranya peristiwa simbolik sebentar sebelum ke peristiwa simbolik, pembersihan hati itu maksudnya apa? Itu kan memberi pelajaran kepada kita bahwa yang hanya bisa menghadap Allah itu hati yang bersih. Hati yang bersih, suci. Hati yang kotor enggak akan bisa menghadap Allah. Sebagaimana Allah firmankan kan, qad aflaha man tazakka, ya kan. Wa dzakara isma rabbih fasholla. Ya kan, kata Allah gitu. Ada ayat lain lagi, qad aflaha man zakka.
man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang punya hati yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari seluruh kotoran-kotoran hati. Sombong, ujub, takabur, ria, sum'ah, dendam, kesumat, serakah, ya kan? Serakah. Manusia kan cenderung untuk serakah. Cenderung banget. Iya, punya satu gunung pengennya 2 gunung. Tidak pernah bersyukur dengan apa yang Iya, udah dimiliki. dengan apa yang udah dikasih Allah. Iya. Gitu loh. Ya nggak jauh gitu. Banyak manusia yang jauh dari syukurnya. Itu. Nah, peristiwa simbolik lainnya diantaranya Nabi ketika dikasih minuman arak, minuman susu. Nabi pilihnya susu. Bayangin kalau Nabi pilih arak, betapa umatnya mabuk melulu, teler Iya, melulu. nggak bener, yang ada nggak di jalannya Allah. Iya, makanya itu. Nah, kemudian ada simbol Nabi bertemu nenek-nenek yang udah bungkuk tua renta. Lalu baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, apa itu artinya, bahwa itu yang nenek-nenek itu gambaran daripada dunia. Dunia waktu Nabi Muhammad Mi'raj ada udah nenek-nenek bongkok gitu loh. Iya. Makanya kalau kita bayangin kalau zaman Nabi Mi'raj aja dunia udah seperti nenek-nenek yang bungkuk pakai tongkat gitu. Berarti zaman kita nih sekarang Udah kayak nenek-neneknya udah sekarat gitu loh. Iya. Ya, makanya kan nggak aneh kan. Banyak gempa di mana-mana, Iya, musibah di mana. kejadian. Baru batuk dikit laut muntah, ya kan? Betul. Baru batuk dikit gunung muntah. Udah muntah. Jadi ternyata banyak sekali simbolik atau mungkin kayak tadi pembersihan hati, benar sekali kayak yang hanya bisa menghadap ke Allah tuh mungkin Allah suka dengan hati hambanya yang bersih dari kedengkian lah, iri dan segala macam gitu kan, karena ya Allah juga membencikan sifat umatnya yang memiliki sifat benci, iri kepada sesamanya gitu. Padahal Allah selalu mengajarkan pada kita untuk selalu bersyukur apa yang udah diberikan kepada kita. Bersyukur, lapang dada. Iya, lapang dada, selalu menerima gitu kan, nikmatin aja, siapa tahu nanti lebih gitu kan dapatnya, kayak gitu, benar. Terus tadi juga ternyata banyak juga simbolik yang diterima oleh Nabi kita, Nabi Muhammad selama melakukan Mi'rajnya ya. Terus mungkin aku mau nanya juga, apa sih sikap teladan yang dapat kita ambil dari perjalanan Nabi kita gitu. Kan kita sama-sama tahu Nabi kita tekun dalam mencari atau memperdalam ilmunya, ilmu Allah gitu kan. Mungkin ada sikap teladan yang bisa kita ambil nih sebagai kita sebagai siswa dan siswi gitu, yang mungkin bisa berguna untuk kita. Banyak sekali ya keteladanan baginda Rasul yang mesti kita contoh gitu. Di antaranya kalau dari sisi keimanan sih nggak diragukan ya, karena kenapa, beliau kan nabi pilihan. Nabi yang kata Allah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Seandainya tidak karena aku akan menciptakan engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Artinya Nabi Muhammad kan menjadi taruhan diciptakannya kita. Benar. Diciptakannya kita. Nah, lalu kalau ke akhlak baginda Rasul, Masya Allah ya, benar-benar baginda Rasul itu tidak ada sedikit pun sifat yang jeleknya. Karena kan tadi udah ngalamin Nabi sebelum Mi'raj itu, sebelum jadi Nabi masih anak-anak udah mengalami 4 kali pencucian hati kan. Jadi dadanya 4 kali dibelah, ya kan. Itu betapa bersihnya gitu lah. Umur 6 tahun dibelah, dicuci sama malaikat Jibril. Umur 10 tahun ketika ngadepin remaja, tahu sendiri kan kalau masa remaja itu masa penuh gejolak kan. Pasti. Masa dimana sedang cari identitas diri. Iya, mencari jati diri. Egois tinggi. Pokoknya kata saya gitu kalau kan. kata saya gini. Nah, itu masa remaja itu masa yang krusial gitu ya. Kemudian ketika Nabi mau mendapatkan misi menjadi Rasul khotaman Nabi terakhir, itu juga dicuci, dibelah dadanya sama malaikat Jibril. Kemudian ketika Nabi Mi'raj pun dibelah. Apalagi Mi'raj kan karena memang mau menghadap Allah kan, harus suci lahir batinnya. Dan kalau nggak dicuci, Nabi Muhammad nggak akan kuat menerima bahasanya gaya tarik langit pertama ke-7 kan beda sama bumi. Bener. Gitu. Itu orang yang berwenang lah yang ngejelasin itu ya. Fisika gitu ya, ranahnya fisika. Ranahnya fisika. Tanpa teknologi loh Nabi Muhammad dulu itu, ya kan, tanpa teknologi. Kalau orang sekarang itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah mempersilakan, silakan tembus.
Masya Allah. Langit kalau nggak ada contoh Mi'raj gitu ya, teknologi nggak akan setinggi sekarang gitu. Betul. Kalau tidak ada Mi'raj, pembelahan dada, teknologi kedokteran nggak akan setinggi sekarang. Tentu itu kan cikal bakal dari pengetahuan Pengetahuan. bagaimana dokter melakukan operasi. Iya. Tapi nyawa orang nggak lewat gitu loh, nggak tewas. Itu dari Mi'raj. Kalau nggak dibelah dada Nabi, nggak akan muncul ilmu kedokteran yang secanggih sekarang. Gitu. Sebetulnya dari Islam semuanya datang. Masya Kalau Allah gitu ya. sifat-sifat pribadinya, Masya Allah deh. Siapa sih yang kuat sebagai manusia ketika berangkat ke masjid diludahin, Ah, ya kan? Tapi ketika diludahin berkali-kali, bahkan diludahinnya dari atas, kanannya ngeludahin itu seorang Yahudi yang rumahnya tingkat kan. iya. Setiap berangkat ke masjid diludahin, setiap berangkat ke masjid diludahin, setiap berangkat ke masjid diludahin. Tapi ketika si Yahudi yang sakit, yang paling pertama ngejenguk itu Nabi Muhammad, Nabi. ya kan? Bayangin coba, akhlak seorang Nabi. Ketika ada seorang pengemis buta, yang kalau di masyarakat kita nggak ada nilai apa-apa deh. Pengemis, orang Cuma miskin, pengemis gitu. tua, buta pula gitu ya. Nabi Muhammad dengan sabar nyuapin pengemis itu, tapi sambil nyuapin dimaki-maki. Jangan percaya sama Nabi Muhammad, dia itu pembohong. Jangan percaya sama Muhammad gitu ya. Betul. Nggak ada nabi. Jangan percaya kepada Muhammad, dia itu pembohong, pendusta, tukang sihir, tukang ngibul. Sepanjang nyuapin lah. Kalau kita menerima hal seperti itu, Aku udah udah dikasih kebaikan gitu kan, nggak ada belas seperti kasihannya. iya. Coba lagi sholat dilemparin kotoran onta, Astagfirullah. ya kan? Dakwah antar negara, dibilang orang gila, diarak sama anak-anak. Coba anak-anak kecil coba kalau zaman sekarang orang gila, orang gila. Bukan. Itu utusan Allah. Tapi apa balasan Nabi ketika malaikat menawarkan untuk membalikan, memberikan ajab gitu ya, membalikan gunung, apa kata Nabi? Jangan. Fa innahum qaumul la ya'lamun. Mereka itu nggak paham, mereka itu belum tahu. Siapa tahu nanti akan lahir keturunan dari generasi itu manusia pilihan. Kalau Masya kita kan, Allah banget. iya kalau kita kan 7 turunan, 7 tanjakan ya kan, 7 Iya. belokan, 7 Aduh. lampu merah, dendam kita kan. Pasti banget. Kayak kita nggak suka sama orang ini pasti turun temurun ke bawah kayak gitu. Turunnya 7 turunan. Tapi Masya Allah banget ya, ternyata Nabi Muhammad punya hati yang sangat amat lapang sekali gitu. Dia bisa memahami, terus nggak semuanya pakai emosional ditanggapinnya, yang bisa saya dapat dari ceritanya. Terus yang dari tadi Ibu cerita tentang Nabi Muhammad yang mau nyuapini seorang pengemis buta itu, tua itu benar-benar kita dapat pelajarannya banget. Ternyata dengan hati kita yang lapang, dengan kita mempunyai hati yang bersih, juga pikiran yang bersih, kita bisa nerima keadaan, gak semuanya pakai emosional atau ke sifat-sifat buruk lainnya lah gitu kan. Terus tadi mulai dari keimanannya Nabi Muhammad juga itu bisa menjadi contoh ya buat kita semua, bahwa semuanya itu kita udah diatur, udah diarahkan oleh Allah gitu. Apalagi kita juga punya contoh-contoh ya dari nabi-nabi kita, yaitu salah satunya Nabi Muhammad mengenai keimanannya. Yang mungkin nanti kita bisa lihat nih, bisa kita pelajari yang tadi ceritanya itu, kita bisa lebih lapang dada lagi untuk menghadapi orang-orang gitu kan. Bisa dengan ikhlas lagi melihat atau menerima perilaku dari orang lain yang mungkin zolim kepada kita kayak gitu. Oke, mungkin Ibu punya saran gitu untuk kita adik-adik atau juga guru-guru dan pendengar podcast KG2 Talks untuk selalu apa ya, sudut pandang mereka mengenai pendidikan agama itu biar agak, kalau sekarang kan kita lihat ya para generasi Z gitu kan, yang sekarang mah zaman Gen Z gitu kan. Generasi Gen Z. Mereka sekarang banyak juga yang masih melihat pendidikan agama tuh antara penting dan tidak penting gitu kan. Ibu mungkin bisa kasih saran nih buat kita yang emang ini kan udah mau bulan Ramadan gitu. Mungkin yang mau memperbaiki diri dan mungkin mereka jadi tahu gitu apa sih yang meski mereka perbaiki dari diri mereka. Yang pertama tentang pendidikan agama ya, itu basic sekali lah. Pendidikan basic di dalam jiwa kita. Karena tubuh kita itu, kita ini dinamakan manusia karena terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ruh, yang kedua akal, yang ketiga jasad. Yang ini semua ini harus baik semua.
ruh harus akal harus baik gitu ya, ruhani juga harus baik gitu ya. Terusnya jasad juga harus baik. Nggak bisa salah satu misal ruhani kita jelek, jasad kita cakep, terusnya akal kita bagus, kita sempurna akal gitu. Jasad kita cantik lah, ganteng lah gitu ya. Tapi rohani kita, hati kita jelimet, hati kita julid. Kalau Julid. anak zaman sekarang, Iya. kita julid. Kira-kira kalau kita punya temen ganteng, terusnya akalnya sehat, nggak gila dia, nggak stres dia, gitu. Tapi julid banget nggak nyaman. Bener. Terus kalau misal hatinya bagus, kemudian akalnya nggak bagus, fisiknya bagus, akalnya nggak bagus, setengah stres. Emang mau kita punya temen yang angot-angotan kalau lagi Aduh. angot, lagi akalnya melayang gitu loh. Kan nggak mau kita juga nggak mau seperti itu. Kemudian ruhaninya, hatinya bagus, akalnya bagus, fisiknya sakit-sakitan, ya kan? Fisiknya kan nggak enak juga. Kan harus semua baik gitu loh. Maka di dalam hidup ini, apalagi zaman sekarang loh teknologi, semua akses kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah itu terbuka lebar. Basic agama dan akhlak di situ ya, itu amat sangat penting. Setinggi apapun dia, boleh dia ya kan jabatan insinyur lulusan Jerman, tapi hati harus Mekah. Itu ungkapan saya, hatinya harus Mekah. Hatinya harus tetap Dia Mekah. boleh otaknya Jerman, boleh otaknya Jepang gitu ya. Hatinya tetap harus Mekah, harus dekat Ka'bah. Artinya apa? Harus selalu terpaut sama Allah. Harus terpaut sama Allah. Kalau udah terpaut sama Allah, dia mau ngapa-ngapain juga takut. Dia mau ngapa-ngapain juga nggak akan berani gitu. Itu seperti itu ya tentang agama. Tadi yang kedua apa tuh? Tentang saran mungkin saran untuk adik-adik atau yang guru-guru siswa. ya, siswa-siswa. Kalau saya sih menyarankan based on pengalaman saya ya, karena saya merasa bersyukur gitu saya dididik dengan basic agama yang itu bekal untuk saya, walaupun saya pada akhirnya berkarir di bidang yang umum gitu ya, di peradilan gitu ya, di peradilan kan itu umum, tapi itu sebagai kontrol yang sangat kuat. Jadi bagi guru-guru tanamkanlah akhlak kepada anak-anak, itu penting. Yang sekarang kan anak-anak udah krisis. Benar. Krisis moral banget gitu lah. Krisis moral banget. Kasih tahu mereka bahwa walau bagaimanapun, apapun posisi dia, apapun yang menimpa untuk anak, apapun yang terjadi pada diri si anak, tetap harus menautkan kepada Allah. Bagi anak remaja susah loh. Tetap harus sambung kepada Allah. Ketika misal contoh terkecil dia mau ujian, itu harus diajarin sambung dulu ke Allah yang maha membuka ilmu gitu loh. Itu terkecil. Terus ketika dia misal ada ketertarikan sama lawan jenis, kasih tahu, jangan turutin nafsunya, sambungkan dulu ke Allah, karena Allah yang tahu orang yang kita tertarikin itu baik apa enggak gitu. Sambung rasa, komunikasi. Ya Allah, saya nih lagi kasmaran sama si ini gitu. Yang itu tuh anak remaja nggak bakal paham tuh. Pokoknya saya jatuh cinta, nggak dapet cinta ditolak dukun bertindak gitu. Iya. Ada lagunya malah sekarang ya. Itu seperti itu. Itu nggak benar. Pertama kali ketika kita masa dimana kita dikasih gejolak itu ujian sama Allah, langsung yang dihubungin adalah Allah. Pokoknya begini, apapun siapapun ketika menghadapi apapun gitu ya, itu minta sama Allah. Ini jangan dikira saya nih hari ini kesini tuh nggak ngomong dulu sama Allah. Saya ngomong dulu sama Allah. Minta dibimbing arah pembicaraan, jangan sampai ngaco kemana-mana. Seperti itu. Jadi saran saya kepada guru-guru, kepada anak murid itu sendiri, yang paling penting adalah tautkan hati, jiwa raga semua ke Allah dulu. Enggak akan rugi. Daripada ke manusia gitu. Iya, enggak akan rugi. Apapun itu, sedih, tumpahin sama Allah.
bahagia, ucapin sama Allah, "Ya Allah, terima kasih hari ini saya Engkau beri ini. Lagi sedih, ya Allah, saya hari ini sedih banget, ya Allah. Siapa yang membuat saya sedih? Si itu, ya Allah, buat saya sedih, ya Allah. Engkau Maha Tahu." Misal, Iya. "Ya Allah, hari ini saya empet banget sama guru saya." Misal, "Ya Allah, guru juga, ya Allah, saya lagi marah banget ini sama murid saya." Tahu kan, itu refleksi dari keimanan. Jadi semuanya serba diukur, ukurannya adalah Allah, Allah. barometernya adalah Allah. Tuh, jadi bener ya, jangan pernah berharap kepada makhluk yang diciptakan, tapi berharaplah kepada penciptanya gitu. Apalagi kita ya, berharaplah hanya kepada Allah lah gitu ya. Kalau cuma kayak teman kita lagi sedih cerita, paling cuma bisa yang sabar ya gitu kan. Tapi kalau Allah kita cerita, besok mungkin kita dikasih kebahagiaan gitu, kita dikasih hal yang mungkin bisa membahagiakan kita sendiri. Kalau sama teman cuma bisa kasih kita saran. Sabar, sabar. Yang mudah diucapkan tapi sulit untuk benar dilakukan. dipraktekkan. Benar. Apalagi untuk sabar kan itu salah satu PR banget buat kita semua gitu. Benar, tadi buat kita juga, buat selalu sebagai pelajar kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Salah satunya apalagi buat sekarang kalian yang sedang ujian gitu ya. Dekatkan diri kalian ke Allah, minta petunjuk dan minta pengetahuan untuk mengerjakan ujian yang mungkin nanti akan Agar dihadapkan. buka ilmunya sama Allah. Benar, karena Allah adalah Maha Pemberi ilmu dan pemilik ilmunya gitu kan. Kita harus banyak-banyak minta diberi kelancaran belajar gitu kan. Dan buat teman-teman juga di luar sana, jangan lupa buat selalu bersyukur, ucapkan alhamdulillah dalam sehari juga harus bisa mengucapkan alhamdulillah gitu, dan beristighfar ya kepada Allah. Mungkin ada saat-saatnya kita juga jenuh gitu, kita mengeluarkan kata-kata atau isi hati yang kurang baik, jangan lupa untuk beristighfar gitu. Betul banget sih. Mungkin aku cuma itu aja yang bisa aku tanya-tanya. Mungkin nanti kita akan ada kesempatan lain lagi untuk berbincang-bincang bersama Ibu. Gitu. Aku ucapin terima kasih banget buat semua ilmunya. Sama-sama. Hari ini Ibu juga udah mau menyempatkan waktunya itu untuk datang di podcast kita untuk membahas mengenai pentingnya agama dalam pendidikan. Sangat-sangat penting gitu kan. Jangan diilangin deh. Pendidikan agama, akhlak dan moral itu. Iya, apalagi pendidikan agama itu harusnya memang sudah diajarkan sejak dini. Iya. Bahkan ketika masih dalam kandungan. Harus kandungan udah mesti diajak bicara. Seorang ibu kan udah harus bicara. Nah, mari kita sholat. Nah, kita sedekah yuk. Itu indah banget ya ngebayangin ya. Kayak nanti juga anaknya juga setelah lahir juga diberikan juga pendidikan mengenai agama. Utama kan pendidikan agama terlebih dahulu ya yang diajarin ke anak itu, biar kita mempunyai generasi-generasi yang taat dengan agama, yang kenal Tuhannya. Nah, tahu siapa sih Tuhan kita, siapa sih yang menciptakan kita gitu, siapa yang memberi segala kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Tuhan kita sama kita. Benar gitu. Jadi kita juga punya generasi anak-anak yang bisa membantu kita untuk, kalau bahasanya itu kan anak sebagai penuntun orang tua juga ya ke surga gitu. Jadi kita punya penerus kita juga kayak gitu. Oke, hari ini aku ucapin terima kasih lagi nih. Terima kasih banyak banget untuk Ibu udah mau berbagi mengenai podcast hari ini, dan juga aku ucapin terima kasih buat para pendengar podcast KG2 Talks yang udah mau mendengarkan kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa komen, dan juga kalian bisa kasih saran atau kritik mengenai podcast kita pada hari ini. Dan kita juga kan sejatinya sama-sama belajar gitu kan. Jadi untuk podcast hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.